Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman operator sekolah, proktor TKA, dan juga guru di seluruh Indonesia. Menjelang pelaksanaan gladi bersih TKA tahun 2026, masih banyak sekolah yang bingung mengenai teknis pelaksanaannya. Mulai dari jadwal gelombang gladi bersih, apakah boleh pindah gelombang, apakah siswa harus mengerjakan soal sampai selesai, hingga bagaimana jika terjadi bentrok sesi. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas informasi penting persiapan gladi bersih TKA, SD, dan SMP berdasarkan edaran terbaru yang wajib diketahui oleh operator sekolah dan proktor. Jadi, pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai. Selamat datang di Klinik Dapodik, solusi tepat untuk data sekolah Anda. Pertama, kita pahami dulu. Sebenarnya, apa tujuan dari gladi bersih TKA ini? Gladi bersih merupakan simulasi pelaksanaan TKA sebelum ujian utama dilakukan. Tujuannya adalah melatih siswa menggunakan aplikasi ujian, memastikan proses login berjalan lancar, memastikan token ujian bisa digunakan, serta menguji kesiapan perangkat komputer dan jaringan sekolah. Jadi, pada tahap ini yang diuji bukan kemampuan siswa, tetapi kesiapan sistem dan perangkat sekolah. Informasi penting berikutnya adalah terkait status pendataan gladi bersih TKA. Berdasarkan informasi terbaru, pendataan peserta gladi bersih sudah ditutup pada tanggal 2 Maret 2026. Kemudian, pada tanggal 3 sampai 6 Maret dilakukan proses pengolahan data yang meliputi penentuan sesi ujian, penentuan gelombang pelaksanaan, serta status sekolah apakah mandiri atau menumpang. Artinya, saat ini pengaturan sesi dan gelombang sudah dikunci oleh sistem. Selanjutnya, kita masuk ke jadwal pelaksanaan gladi bersih TKA. Pelaksanaan gladi bersih dijadwalkan dalam beberapa gelombang, yaitu gelombang 1 tanggal 9 sampai 10 Maret, gelombang 2 tanggal 11 sampai 12 Maret, gelombang khusus tanggal 14 sampai 15 Maret, gelombang 3 tanggal 16 sampai 17 Maret, dan terdapat gelombang tambahan pada tanggal 30 sampai 31 Maret 2026. Sekolah bisa menyesuaikan pelaksanaan gladi bersih dengan jadwal tersebut. Nah, ini informasi yang cukup penting. Khusus untuk gladi bersih, satuan pendidikan diberikan fleksibilitas dalam memilih gelombang. Artinya, sekolah tidak harus mengikuti gelombang yang sudah dipilih sebelumnya. Sebagai contoh, sekolah yang terdaftar di gelombang 3 atau gelombang 4 ternyata boleh melaksanakan gladi bersih lebih awal di gelombang 1 atau gelombang 2. Hal ini dilakukan agar sekolah bisa menyesuaikan dengan kesiapan perangkat dan jadwal kegiatan di sekolah. Tetapi perlu diingat, fleksibilitas ini hanya berlaku untuk gladi bersih saja. Untuk TKA utama, nanti tetap harus mengikuti jadwal resmi yang sudah ditentukan. Selanjutnya, mengenai pengerjaan soal oleh siswa saat gladi bersih. Pada gladi bersih ini, siswa tidak diwajibkan mengerjakan soal sampai waktu habis. Yang paling penting adalah, siswa bisa mencoba beberapa hal berikut. Login ke aplikasi ujian, memasukkan token ujian, mencoba menjawab soal, dan menekan tombol selesai. Jadi, fokusnya adalah latihan penggunaan sistem, bukan hasil nilai ujian. Kemudian, bagaimana jika terjadi bentrok sesi atau keterbatasan komputer di sekolah? Solusinya cukup sederhana. Siswa bisa mengerjakan soal secara singkat saja, misalnya sekitar 10-15 menit. Setelah siswa menyelesaikan ujian, maka komputer bisa langsung digunakan oleh siswa lainnya yang memiliki sesi yang sama. Dengan cara ini, sekolah bisa mengoptimalkan penggunaan komputer meskipun jumlah perangkat terbatas. Informasi penting berikutnya berkaitan dengan akun proktor dan kartu login siswa. Untuk gladi bersih ini, biasanya akan tersedia akun proktor khusus gladi bersih, serta kartu login peserta yang sesuai dengan data siswa. Artinya, kartu login tersebut harus dibagikan sesuai dengan identitas masing-masing siswa. Tidak boleh tertukar antara satu siswa dengan siswa lainnya. Selain itu, kemungkinan juga akan terdapat administrasi pelaksanaan gladi bersih, seperti misalnya berita acara pelaksanaan, daftar hadir peserta, serta data pengawas ujian. Pengawas TKA diambil dari pengawas silang dari sekolah lain, dan sekolah juga disarankan menyiapkan printer untuk mencetak dokumen administrasi dari web TKA.
Sebagai kesimpulan, ada beberapa hal penting yang harus dipersiapkan sekolah sebelum melaksanakan gladi bersih TKA. Di antaranya, memastikan perangkat komputer siap digunakan, memastikan aplikasi ujian sudah terinstal, memastikan akun proktor dan login siswa sudah tersedia, serta memastikan siswa bisa login dan menyelesaikan ujian. Untuk aplikasi Proctor dan juga exam browser klien masih sama seperti ketika kita melakukan simulasi. Jika belum di-download, silakan terlebih dahulu di-download aplikasinya pada web TKA. Teman-teman semuanya bisa mendownload di bagian sini. Tinggal kalian klik. Di sini terdapat exam browser client, dan juga Proctor browser. Proctor browser itu khusus untuk yang full online. Untuk yang semi online, silakan teman-teman download yang exam browser admin. Jika semua itu sudah berjalan dengan baik, maka pelaksanaan TKA utama nanti akan jauh lebih lancar. Demikian informasi mengenai persiapan gladi bersih TKA, SD, dan SMP tahun 2026 berdasarkan edaran terbaru. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman operator sekolah dalam mempersiapkan pelaksanaan gladi bersih di sekolah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinik Dapodik, solusi tepat untuk data sekolah Anda.